Assalamualaikum warahmatullahi Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Ya, kita ketemu lagi Pak Yusuf ya. Siap betul. Dari proses observasi kemarin, dari mulai kita persiapan pra observasi ya. Sebelum pra kita itu ada pertemuan dulu untuk meng-cross check dulu perangkat ajar yang akan nanti dibawa untuk pelaksanaan observasi. Betul. Di antaranya modul ajar. Waktu itu saya periksa modul ajarnya sudah bagus ya, sudah berdiferensiasi. Betul. Dan kita melakukan praobservasi ya. Di situ Pak Yusuf menjelaskan bagaimana nanti tujuan pembelajarnya apa dan target pengembangan seperti apa. Nah, terus kita juga sudah supervisi di kelas selama 90 menit 2 jam pelajaran ya Pak Yusuf. Jadi untuk sekarang itu sesi pasca observasi Pak Yusuf. Pasca observasi, di mana pasca observasi ini kita melakukan refleksi Pak dari apa yang sudah Pak Yusuf laksanakan ketika pembelajaran di kelas bersama anak-anak kelas 3 PKJ ya Pak Yusuf. Waktu itu juga saya menyaksikan sudah bagus untuk cara penyampaian dan penguasaan kelas, terus pengorganisasian kelompok sudah cukup bagus. Yang nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Pak Yusuf untuk pas observasi ini ya. Yang pertama saya tanyakan itu adalah bagaimana perasaan Bapak kemarin ketika mengajar praktek di ruang praktek ini. Kebetulan di sini ya Pak ya? Ya betul di sini. Baik, terima kasih Pak Rizka ya. Dengan adanya observasi ini, saya termasuk yang akan diobservasi dengan Pak Rizka merasa lebih ada gambaran Pak jika nanti akan diobservasi. Rasanya tentu sudah tersusun dengan baik Pak. Jika pembelajaran di kelas dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang observasi ini seperti itu ya, lebih tenang aja sih menurut saya. Jadi karena rata-rata ketika kita melaksanakan observasi kelas itu main masuk aja, tidak ada pembicaraan awal sehingga persiapan kita itu kurang matang. Ya betul. Dengan adanya pra ini luar biasa, jadi perasaan saya lebih tenang di kelas. Jadi merasa lebih siap lagi untuk menghadapi anak ya Pak Yusuf ya. Luar biasa Pak Yusuf, mudah-mudahan terus semangat Pak Yusuf ya. Terus yang selanjutnya, ketercapaian pengembangan apa yang Bapak lakukan ketika kemarin mengajar Pak D? Oke, ketercapaian ketika dengan modul ajar yang berdiferensiasi ini Pak, saya sudah menyiapkan siswa dengan baik dengan membuat kelompok kerja masing-masing, di mana setiap siswa memaparkan materi dari setiap kelompoknya. Walaupun di setiap kelompok itu masih ada saja siswa yang memang belum aktif dalam mengutarakan pendapat, seperti itu Pak. Oh iya. Yang saya lihat kemarin ketika proses pembagian kelompok sudah dengan melihat Pak kesesuaian siswa ya Pak ya. Kebetulan kemarin itu yang saya lihat itu Pak Yusuf menjelaskan tentang subnetting ya Pak ya. Subnetting itu sangat luar biasa. Yang saya dapatkan, yang saya tangkap itu anak itu bisa mencerna dari hasil pemaparan Pak Yusuf yang sehingga dapat dijadikan proyek oleh siswa dengan kerja kelompok itu, sehingga menjadikan sebuah produk yang akhirnya dipresentasikan. Akhirnya satu kelompok itu mempunyai produk menganalisis subnetting pada IP address ya. Selanjutnya sejauh mana ya, dari pengembangan tersebut menurut Bapak sudah berhasil atau belum Pak? Oke, sejauh mana mungkin sejauh pembelajaran proses pembelajaran kemarin Pak ya, dalam siswa itu dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam pembagian kelompok
itu memang masih ada saja siswa yang paling aktif dan mungkin kurang aktif Pak, seperti itu. Hingga area pengembangannya akan saya coba tingkatkan lagi terhadap siswa yang mereka belum berani untuk memaparkan materi seperti itu ya. Hanya istilahnya pendiam mungkin ya Pak. Iya. Saya harus lebih Malu-malu mungkin ya, malu-malu ketika di depan, padahal di depan siswanya sendiri ya, bukan di depan orang lain gitu kan, di depan siswa kelasnya seperti itu. Jadi saya akan coba menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Ya. Kayak ya kadang itu karakter siswa itu tidak sama ya Pak Yusuf. Ketika di kelas itu kadang ada yang aktif, kadang ada yang biasa saja, ada yang pendiam. Tapi saya lihat kemarin Pak Yusuf itu sudah mencoba Pak ke arah itu. Saya lihat ada seorang siswa yang mungkin dia kebingungan ya, karena mungkin penguasaan materinya kurang, atau dia pemalu atau gak tahu. Akhirnya Pak Yusuf menghampiri mereka siswa tersebut, akhirnya diajak berdiskusi yang akhirnya bisa berkolaborasi dengan kelompoknya. Luar biasa Pak Yusuf ya. Yang penghujung pertanyaan Pak, yang terakhir, nah ini tindak lanjut. Nah dari hasil pengembangan tadi yang akan seperti apa ke depannya, dan barangkali Bapak sudah mempunyai target atau jadwal tertentu untuk apa tindak lanjutnya? Oke, rencana tindak lanjut setelah proses pembelajaran kemarin ya Pak ya, kita diobservasi, mungkin saya akan coba untuk meningkatkan lagi kualitas pembelajaran diferensiasi ini, dan juga mencoba mengikuti workshop atau seminar-seminar ya untuk pengembangan diri saya, terutama juga berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, berarti intinya Pak Yusuf ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Luar biasa Pak Yusuf ya, karena yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, betul kita diwajibkan untuk bisa memanage kelas itu supaya kita bukan student center lagi, bukan teacher center lagi, tetapi student center ya. Kita harus berpusat kepada murid, kita harus bisa melihat dan menganalisis dari berbagai karakter murid dan kebutuhan murid pada tentunya ya. Terima kasih Pak Yusuf, sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Hari ini dijadikan momen yang luar biasa bagi saya, khususnya telah berdiskusi dengan Pak Yusuf. Mudah-mudahan dari agenda hari ini kita mendapatkan hikmahnya, kita mendapatkan kebarokahannya, supaya kita semua bisa memberikan tuntunan kepada murid dengan sebaik mungkin. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama, ya. Pak. Untuk waktunya, barangkali ada kegiatan lain, mangga. Nah, dan kebetulan sekarang ini saya didampingi oleh PP saya di CGP Angkatan 10, Bapak Yusuf. Mungkin sebelum nanti kita berakhir ada balik dari Pak PP. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Rizka atas waktunya. Dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rizka sebagai CGP terhadap rekan sejawatnya itu secara umum sudah cukup bagus ya Pak ya, sudah cukup baik. Kemudian alur tirta yang Bapak laksanakan dari proses coaching tersebut sudah dilalui tahap per tahapnya, dari mulai tadi tujuannya sudah disampaikan, kemudian identifikasinya tadi dari proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu sudah dilakukan juga, dari apa yang sudah baik, apa yang belum baik dan harus ditingkatkannya juga tadi sudah ditanyakan. Kemudian diakhiri dengan tanggung jawab atau komitmen seperti apa untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang terjadi, itu juga sudah ditanyakan dengan baik. Semuanya cukup baik, sudah dilaksanakan, tinggal lebih baik, alangkah lebih baik nih Pak, alangkah lebih baik kalau kedepannya itu ketika kita tanyakan sebuah komitmen atau tanggung jawab, itu benar-benar sampai kelihatan progres.
Nah, artinya terus dikejar tuh Pak, dikejar sampai si coach tersebut menyampaikan kapan nih kira-kira ketemu lagi. Nah, waktunya misalnya apakah akan dilakukannya kapan untuk perbaikan yang tadi dilakukan itu kapan waktunya, kemudian kita ketemu lagi kapan untuk ngobrol dan menceritakan kembali yang sudah dilakukan dan progresnya seperti apa. Nah itu, jadi kedepannya sebaiknya sampai sana Pak. Ya, jadi sampai situ nanti sehingga kita tuh tahu bahwa yang terjadi pertama kali dalam pembelajaran itu seperti ini, kemudian kita si coach itu yang belajar itu tahu bahwa saya ada kekurangan di sini, kemudian dilakukan lagi di pertemuan berikutnya dengan memperbaiki dari hasil yang sebelumnya gitu ya. Nah nanti diceritakan lagi. Nah sudah saya terapkan apa yang saya rencanakan itu, ternyata sekarang lebih baik. Nah dari segi apa diceritakan. Nah artinya di situ terbentuklah namanya indikator ketercapaian tujuannya itu dapat. Ya nanti kedepannya seperti itu. Jadi sampai benar-benar si coach itu merasa puas dengan apa yang sudah dilaksanakannya itu karena ada progres seperti itu. Tapi secara garis besar semuanya sudah bagus ya, semua tahapan kita sudah dilaksanakan. Tinggal itu sedikit masukan dari saya untuk kedepannya Pak ya. Karena coaching ini kan tidak dilaksanakan hanya sekarang saja ya, bukan untuk tuntutan tugas Pak tapi ini dilakukan terus menerus supaya karena kita butuh umpan balik dari orang, kita butuh merefleksi diri untuk memperbaiki pembelajaran supaya lebih baik lagi. Tapi terima kasih Pak Yusuf ya. Sama-sama, Pak. Sudah bekerja sama dengan Pak Rizka. Ya, Pak. Intinya pokoknya kita bekerja sama terus untuk memajukan sekolah kita ya Pak. Ya, betul, Oke. Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.